حمدا وشكرا لله وحده صلاة وسلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas izin Allah kita masih bisa bertemu di masjid yang bersejarah, penuh keberkahan dan penuh kebaikan insyaallah. Pada kesempatan pertama dari 3 kali akan saya tampil di masjid yang kita cintai ini, ya. Mudah-mudahan meskipun saya akan juga semakin berusia tua yang saya hadapi juga semakin tua, tapi tetap semangatnya. Masih ingat nggak? Nah, ini perlu diingatkan lagi, ya. Baik. Salah satu godaan orang soleh, bukan orang tidak soleh, apalagi orang alim, ya, bosan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya, termasuk taklim seperti ini. Saya minta maaf, ya. Kita insya Allah semua kita ini sudah bertahun-tahun taklim, gitu kan. Tapi jangan pernah merendahkan diri taklim itu bertentangan dengan keyakinan. Saya ulang lagi, itu bertentangan dengan iman dan keyakinan kita. Kalau kita kemudian merendahkan, meremehkan taklim, taklim yang sudah sejuta kali kita ikuti sama mirip dengan taklim yang pertama kali, ya, dari Allah, ya, begitu ya. Saya ingatkan perlu ini sekalian. Jadi yang pertama ya, kalau kita taklim, illa hafat alaihil malaikah, malaikat sedang berkerumun di sekitar kita. Malaikat, ingat ya, malaikat. Artinya orang yang rajin taklim istiqomah sampai mati yang menyelesaikan kehadirannya, bukan karena kemalasan atau merasa sudah pintar, tidak, ya. Maka orang itu akan selalu sifatnya semakin indah seperti malaikat, karena malaikat menjadi teman akrab kita dalam taklim, bukan syaitan. Ingat itu, kita akan berkurang. Yang kedua, wa nazzalat alaihim sakinah, Allah memberikan sakinah di hati orang yang hadir, bukan yang tidak hadir. Meskipun dia paling alim, enggak dapat. Yang hadir, ya, dalam taklim itu diberikan sakinah oleh Allah, hati yang tentram. Dengan hati sakinah inilah kita bisa merasakan kebahagiaan hidup, bukan yang galau hatinya, betul? Bukan yang galau. Dan taklim menjaga sakinah. Rasulullah yang menjaga sakinah hati kita. Ya, dengan hati yang sakinah kita bisa bersikap yang bijak menghadapi seluruh problem yang kita hadapi. Hati yang tentram akan memutuskan masalah dengan cara yang bijak dan tentram, sakinah. Dan itu ada pada majelis taklim. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Subhanallah. Ingat, bi rahmatillah segala urusan jadi mudah. Segala urusan. Jangankan urusan dunia, kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Surga. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, apakah Anda juga masuk surga karena rahmat Allah? Iya, aku masuk surga karena rahmat Allah. Beliau nggak pernah mengatakan karena aku paling alim, ahli ibadah, gak disebut. Ingat itu. Rasulullah bukan orang alim, Rasulullah. Aku juga masuk surga karena rahmat Allah. Artinya surga yang begitu tingginya bisa kita masuki, kita raih karena rahmat Allah. Apalagi urusan dunia kecil dengan rahmat Allah. Itu untuk orang yang alim, ya, mendapat itu. Dan yang keempat,
wa dzakarahumullah fi man indah. Allah menyebut nama-nama yang hadir ya, bukan yang tidak hadir. Di beda antara orang yang rajin hadir dengan tidak hadir, beda jauh. Jadi Allah langsung menyebut, bukan nulis namanya, disebut nama-namanya di hadapan malaikat. Jemaah sekalian, rasakan kata-kata Allah menyebut nama kita. Jemaah sekalian, senang nggak kalau nama kita disebut oleh Allah? Senang nggak? Kalau senang wajahnya gimana? Senyum dong, ya senyum. Ya Allah, nama gue disebut sama Allah. Enggak apa ini loh, bukan. Nah, begitu. Makanya orang yang alim mesti wajahnya cerah, bukan menakutkan. Karena dia selalu merasakan rahmat Allah, selalu merasakan dekat dengan Allah, ceria wajahnya, bukan menakutkan. Bahkan kemudian puncaknya adalah waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang rajin menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah pasti mudahkan jalannya menuju surga. Hadiahnya surga dengan mudah. Jadi meremehkan taklim kita Mas sekalian. Meskipun ini yang ke-1 kali, tetap ya. Nah, dengan dasar ini kita buat hial-hial dalam kehidupan kita yang rajin taklim ini. Ya, dengan taklim dimudahkan kita jalan menuju surga. Karena itu semangatnya pemburu surga. Ingat loh hial-hial kita. Ulang lagi kita biar kompak nih jangan sebelum salah. Coba semangatnya pemburu surga. Ingat. Mengalahkan pemburu istana kecil istana. Apalagi sekedar toko ya kan kecil. Baik, semangatnya pemburu surga. Baik mas kalian, dimaksud ya pengkondisian baru kita mulai. Baik, kenapa saya memilih tema pesona keteladanan? Biar tahu, karena kita merasa hancurnya Indonesia sekarang, hancurnya Indonesia oleh sebuah keluarga, betul? Paham ya? Maksudnya paham? Indonesia hancur karena sebuah keluarga, dinasti. Serius. Jadi saya keluarkan tema ini itu. Kenapa? Itulah bahayanya. Kalau keluarga itu rusak, bisa merusak banyak orang. Apalagi dia penguasa. Itu ya. Kayaknya saya apa yang sampaikan yang fenomenal betul ya. Oh ya ini ya. Pesona keteladanan. Berarti kalau dia, maaf ya, kalau di sebuah daerah ada penguasa suka bohong, janji palsu, pura-pura baik, berarti di keluarga juga begitu kayaknya. Sampai diturun anaknya, ya kan? Katanya ijazahnya palsu, anaknya wajib bertanya. Itu kebiasaan. Bahaya ini, nggak bahaya kan? Gitu ya. Makanya saya usahakan materi itu manfaat bagi kita. Nah, untuk ini ayah-ayah semuanya. Saya tidak mengajari, mengingatkan. Ya, jangankan bapak-bapak saya yang seperti ini. Rasulullah SAW, keberadaannya sebagai apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi orang itu dikatakan baik bukan karena alim, bukan karena macam-macam, karena dia bisa jadi contoh. Itu yang Allah inginkan. Contoh, teladan, pesona keteladanan. Kok bisa? Pertanyaan kenapa? Kita bahas sekarang. Sehingga saya terutama sebagai ayah dari 5 anak, ya, Masya Allah akan dapat 71 ya. Itu kita akan sangat-sangat ingin jadi contoh di keluarga. Karena apa? Nah, ini mas kalian. Kenapa? Karena memang teladan itu rohbaniyah, nilai ketuhanan. Itu ajaran Allah maksudnya. Jadi bukan ajaran hasil rembukan, hasil penelitian, tapi itu memang rohbaniyah. Ya, ajaran yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran terbaik. Kita buktikan di masa ini. Ya.
Ya, tolong denger ya, jangan ribut ya, salehah ya. Ya, baik. Ada. Boleh di dalam kalau tidak ribut. Siap nggak ribut? Ya, di dalam nggak apa-apa kalau nggak ribut. Kalau ribut di luar ya. Nah, karena mengganggu. Baik, teruskan. Kita semua sudah hafal doa ini. Makanya ini materi kita ini sudah kita ucapkan setiap hari, cuma mengingatkan, ya kan? Doanya kekasih Allah Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini kita resapi di masa ini dan sama astagfirullah itu ya ternyata, mudah-mudahan begitu ya. Rabbi ja'alni, ya Rabb ij'alni, jadikan aku dulu ya Allah sebagai bapa, harus begitu ya, aku dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah, yang bisa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, baru nyebut yang lain, baru anak cucu. Aku dulu dong. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi disebutkannya awal aku itu adalah keteladanan, bukan nyuruh. Ayo nak, salat tidak. Ya Allah, aku salat dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Karena pentingnya ya keteladanan dan menegakkan sholat, ini dua hal yang harus dibahas hari ini malam ini ya. Dalam masalah keteladanan, sholat yang utama yang harus menjadi teladan yang ada dalam keluarga para ayah dan para ibu ya. Saking pentingnya, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah jangan tolak doa ini. Jangan kita temukan teks doa seperti ini, coba perhatikan baik-baik. Cari ayat yang lain tentang doa, enggak sampai diulang, tapi diulang. Ya Allah, jadikan aku teladan ya Allah dalam menegakkan sholat buat anak cucuku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berarti menjadi teladan dalam menegakkan sholat itu amal soleh. Nah, kalau yang hadir di sini adalah para ayah, nambah lagi doanya, nambah lagi semangatnya, yaitu fastabiqul khairat. Saya akan duluan lebih baik daripada sebelah. Fastabiqul khairat, saya akan berlomba-lomba yang terbaik. Nah, ini dia, ya, ini dia. Maaf ya, jangan pernah minder jadi orang muslim. Meskipun di sampingnya ulama, ustaz dan dia orang biasa, tetap kita udah semangat yang sama dari awal. Kamu harus saling berlomba-lomba menjadi ayat terbaik, menjadi teladan. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Baik, proses. Baik. Nah, jadi itu ya kata-kata Rabbi ja'alni. Pertanyaan kedua, kenapa kok yang disebut Allah sholat dari berbagai amal dan aktivitas? Bang diingat itu masukin. Jadi Allah apa menyebut sholat, puasa, apa lagi zakat, apa lagi infak, apa nggak disebut, cukup satu aja. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Insya Allah 4 bulan lalu ketika saya menyampaikan tentang apa itu? Sholat adalah kunci kejayaan hidup. Itu insya Allah ya, itu materinya. Ingat itu dulu. Saya sudah upload di YouTube itu ya. Sholat adalah kunci kebahagiaan kalau tidak salah di YouTube. YouTube-nya Jun Pancong. Ya, YouTube kita ya, Pancong. Baik. Saya perlu tekankan ini mas sekalian. Mumpung kita ini sudah rajin sholat jamaah,
Nah, agar sholat kita betul-betul berefek atau tendangan yang mantap bagi kita sebagai ayah yang menjadi teladan anak-anak kita, ya. Apalagi ini mukimah sholat, menegakkan sholat. Saya tidak bahas semuanya tentang sholat, ya. Saya ingin membahas, jadi singkat ya karena waktu kita, membahas surat yang menjadi rukun sholat yang selalu kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi sholat kita nggak sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Itu secara hukum. Tapi kenapa sampai Rasulullah menetapkan kalau nggak baca surat Al-Fatihah nggak sah? Kita ambil hikmahnya. Itu begitu urgennya nilai pembelajaran dari surat Al-Fatihah, sehingga setiap rakaat pasti dan harus kita baca. Tolong, mulai hari ini saya dan kita semua semakin betul-betul mendalami makna bacaan surat Al-Fatihah. Karena ketika ayat sebagai teladan ini betul-betul menegakkan sholat, termasuk menegakkan nilai surat Al-Fatihah yang sudah ribuan kali kita baca. Jangan sampai tidak berbekas lalu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat ya. Dari pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus sadar kita sudah bertekad, tadi ribuan kali kita sudah mengatakan kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Aku kalau melakukan sesuatu harus dengan nama Allah, harus dengan basmalah, dengan nama Allah. Maka dalam praktiknya hampir di setiap pekerjaan kita ada doanya, betul? Jangankan ke toko, jangan ke kantor, ke WC yang bau ada kita sebut nama Allah. Jangan masuk dulu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu praktik bismillahnya di situ jelaskan. Kita tidak mau makan, apalagi masuk di kamar istimewa dengan istrinya, harus ada bacaannya. Loh, kenapa kau Ustaz? Nah, sekalian, saya tunjukkan orang yang sering lupa menyebut nama Allah ketika dia melakukan hal yang halal, putus barokahnya. Efeknya bahaya. Orang yang melakukan hal yang halal tanpa basmalah, artinya tanpa berdoa atau menyebut nama Allah. Kita contohkan ya. Ini ada Pak Sarif, ini kakak kelas saya di SMA 1 Sulawesi, kakak pembina saya, sangat pramuka, itu dia. Serius, kakak kelas saya, kalau pembina saya di pramuka SMA 1 Sulawesi. Kalau Pak Sarif ini ke kamar ngambil istrinya, itu memberi sedekah, ya, entah malam Jumat atau malam apa terserah ya. Pak, ada sedekah apa ya? Ada sedekah. Jadi kata Rasulullah, "Idza ata rajulun imra'atahu." Kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya, tsumma dan dia tidak pernah lupa melaksanakan bismillah ini. Tsumma qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Terus majanibi syaitan ma razaqtana. Jadi suami ini tidak pernah lupa pasti baca nama Allah sebelum sedekah kepada istrinya, bersedekah, gitu lah kira-kira ya. Tsumma ruziqa waladan, kemudian Allah memberikan rezeki anak dari hasil proses itu yang tadi, ya. Lam yadurruhu syaitan, anak yang lahir tadi, tidak akan bahaya nasibnya gara-gara syaitan. Karena kita rajin membaca nama Allah sebelum senggama dengan istri. Artinya kalau banyak anak-anak nakal, kata orang Jawa dablek, mungkin itu nakal bapaknya, nggak kelihatan nakalnya, nggak baca doa. Ayo. Jadi kalau ada nakal, tanya dulu bapaknya, baca nggak sebelum bersenggama. Itu urgen.
urgensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Halal istri sendiri, hasilnya membahayakan kalau tidak dilakukan dengan nama Allah. Apalagi tidak halal, bahaya banget. Jadi mas kalian, urgensinya selalu membaca asma Allah atau berdoa, berzikir setiap melakukan perbuatan apapun. Ini urgen sekali mas kalian. Lihat mas kalian, itu basmalah itu terapkan seperti itu. Sehingga mulai hari ini banyak doa-doa yang kita lakukan sebelum bekerja, naik motor, di kendaraan, berzikir, semuanya banyak, ya kan? Sampai kita melakukan hal yang kita tak sengaja, ada zikirnya kan? Apa itu coba? Kita tak sengaja. Apa bacaannya? Alhamdulillah. Nggak sengaja. Saking pentingnya nyebut nama Allah, alhamdulillah. Yang dengar, ya alhamdulillah. Dibalas, ya ridullah wa mislih. Itu bagus dingin. Jangan remehkan makna surah Al-Fatihah dalam sholat. Makanya kita teladan dalam sholat, yaitu diantaranya. Baru basmalah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Pendek aja ya. Aktif. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa Ar-Rahmanir-Rahim? Pengasih penyayang. Apa maknanya? Dari sekian banyak asma Allah, kenapa Allah menyebut di awalnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa? Itu ada maunya Allah. Artinya Allah itu dalam dirinya banyak asma, tapi Allah menonjolkan kepada hambanya, aku kasih dan sayang sama kamu. Dari ayat yang sholat sebagai contoh dalam mengelola keluarga, yang ditonjolkan lemah lembutan, bukan kasar, sok kuat, bukan. Allah saja yang bisa mematikan kita sedetik, tapi Allah katakan aku sayang dan cinta pada kamu. Apa perasaan kita kalau I love you? Gimana coba? Nanti Bang Sari pulang, Mas, apa I love you? Apa itu? Kan gitu kan? Baru sekali ngomong gitu, baru sering. Allah saja yang bisa sewenang-wenang menonjolkan dirinya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada penguasa tingkat kelurahan sombong banget. Bahaya. Bahkan maaf sekarang ada ustaz yang alim, gayanya itu memvonis. Bahaya gayanya. Bahkan sampai kita salah dia dalam ucapan. Astagfirullahaladzim. Tapi Allah yang gak butuh hambanya mengatakan sebelum kita marah cinta sama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, aku sayang dan cinta sama kamu. Ikuti Allah, mendahului hati sayang sebelum kita mendapatkan sesuatu sayang dari orang lain. Ingat Allah ya. Allah mengurang-urang sebelum suratnya dimulai pasti basmalah. Sehingga Quran itu dikatakan ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu, bukan ayat-ayat keras hati, bukan ayat-ayat cinta. Jadi ayat dalam mengelola keluarga yang ditonjolkan itu kasih sayang. Meskipun dia wah alim semuanya, tapi yang menonjol kasih sayang. Dan itu Allah perkuat dalam dalam hadis qudsi, lamma khalaqallahu al-khalq, ketika Allah pertama kali membuat makhluknya. Tolong lihat ini mas kalian. Kataba fi kitabih, Allah menulis, bahasanya sangat indah. Allah menulis di tempat bahwa doa indah, dan tulisan itu diletakkan di sisinya. Yo, ketika menciptakan makhluk ini pertama kali, Allah menulis sesuatu. Apa bunyi tulisan? Inna rahmati taqdimu ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Ini hadis Bukhari Muslim. Coba, itu statement Allah buat dirinya. Coba, Allah pemilik alam raya ini, mau apapun
mengatakan, kalau kita ingat Allah bukan murkanya, meskipun dosa kita melangit, yang ada Allah sayang kepada. Artinya kalau anak-anak nyebut ayahnya, yang ingat apa ya? Halo, siapa yang ingat? Kalau anak kita, itu bapakmu datang, kamu datang bapaknya apa? Bahaya nih. Nah, itu udah bahaya tuh, bahaya. Ayah, kalau dia senang berarti itu melaksanakan itu. Jangan sampai kalau anak ditanya, kamu senangnya kalau ayah di rumah atau di luar rumah? Mendingan di luar rumah. Bahaya itu juga. Ya, itu ngecek anak kita, tanya, kamu senangnya ayah di dalam rumah atau di luar rumah? Lalu sebaliknya, ustaz itu kalau bicara membuat kamu senang atau marah? Itu perlu tanya juga ya. Masukkan ke ustaznya. Baik. Jadi setiap kita mengucapkan surah Al-Fatihah dalam sholat itu apa istilahnya dia? Sangat-sangat bernilai, ritualnya sangat dalam gitu. Bismillah, ya, alhamdulillah. Tadi kelewatan ya. Alhamdulillah, maaf ya. Alhamdulillah bil alamin kelewatan. Ya. Jadi hamdalah itu masya Allah, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Aku nggak ada, kelompok saya nggak ada, dia nggak ada, semuanya Allah. Aku yang harus dipuji. Ingat dulu ya sekalian. Aku alim, aku soleh, aku penguasa. Allah kok yang dipuji, bukan dirinya. Segala puji milik Allah. Kita nggak punya bagian. Nah artinya setelah kita bekerja dalam satu dengan nama Allah, setiap kita melangkah ada kemajuan. Alhamdulillah, aku semakin sehat. Alhamdulillah, saya semakin pintar. Alhamdulillah, ada hasil. Alhamdulillah, banyak pengikut. Semuanya alhamdulillah, bukan siapa dulu kelompoknya, siapa dulu sekarang. Siapa saya? Gak ada itu. Alhamdulillah. Sehingga orang yang beraktivitas karena Allah pasti semakin banyak kebaikannya, semakin tawa, karena dia selalu merasakan kebesaran Allah. Alhamdulillah. Nah, aktivitasnya hebat, banyak berhasil, alhamdulillah. Apa tadi? Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang ditonjolkan dalam setiap pergaulannya, khususnya dalam keluarga. Allah. Sudah ya? Sempat yang keempat, Maliki Yaumiddin, itu menancap dalam diri kita. Apa itu? Kita punya penampilan obsesi kita akhirat, bukan dunia. Obsesi kita akhirat. Jadi ya Allah, Engkaulah penguasa dari balasan. Aku selalu sholat itu berikrar, ya Allah, aku mencari kebahagiaan di hari yang Kau berkuasa, di akhirat, bukan di dunia, ya Allah. Bayangin juga. Surah penting yang kita baca setiap saat membina kita untuk menjadi ayah, ya, maksudnya ayah yang obsesinya membina keluarga agar keluarganya ku anfusakum wa ahlikum. Jelas kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Obsesinya tetap mendahulukan akhirat, bukan dunia. Kenapa? Kalau akhirat kita dahulukan, dunianya ikut. Tapi kalau dunia yang didahulukan, sering kita mengorbankan akhirat. Ada hadisnya di sekalian. Maka nabil akhiratu hamma, siapa menjadikan akhirat sebagai obsesi, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan dia merasa kaya, selalu cukup. Itu resepnya kenapa banyak orang yang miskin harta merasa cukup, karena dia obsesinya akhirat. Banyak orang kaya merasa miskin karena menginginkan dunia, kurang tok. Ya alhamdulillah kalau kaya raya cukup banget dan dia mencukupi orang lain, ya kan?
dengan sedekah dan zakatnya. Itu dia teman sekalian. Udah ya. Jadi obsesi kita sebagai ayah yaitu membangun keluarga agar sama-sama nanti ketemu di surga. Alatnahum dzurriyyatahum. Kami pertemukan dia dengan anak cucunya di surga. Di surah Tur. Itu yang kita inginkan ya sekalian. Allahu Akbar. Iya anak budu bagi iya dan nasta'in. Itu penting sekalian. Aku hanya menyembah padamu dan aku hanya mohon kepadamu. Apa maksudnya? Mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya kan? Iya anak budu, kami mendahulukan kewajiban untuk menyembahmu, baru kami minta hak. Subhanallah. Jadi Islam itu dulu baru hak. Kewajiban asasi manusia baru hak asasi manusia. Kalau sekarang apa yang terjadi sekarang? Ada tambah sekarang? Ada kan? Masih belum hadir mas sekalian. Bahaya itu ya. Nah, suami istri ya, suaminya mendahulukan haknya. Aku mana deh? Aku dulu dong, hak saya mana? Ya aku dulu. Iya aku. Saling berebut hak, akhirnya gotok-gotokan, saling menyalahkan cerai. Tapi kalau kewajiban, maaf ya, suami, kewajiban apa? Apa yang dipikirin? Apa yang aku lakukan sebagai kewajibanku sebagai suami agar istriku tambah cinta pada aku? Bukan, aku tunggu aku tak delok, tak lihat apa nih hak saya mana? Itu bahaya itu mas sekali. Gampang cerai terjadi karena merasa haknya nggak terpenuhi, tapi dia nggak pernah mengatakan apa kewajiban sudah selesai nggak buat istriku atau buat suami. Atau bapak, apa kewajibanmu pada anak-anakku? Apa bapaknya gila hormat terus? Ayo, kita nggak hadir ini. Makanya kacau terjadi kalau kita nggak pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban dulu baru hak, menyembah dulu baru minta. Bukan minta itu baru menyembah. Tidak. Hebat kan? Surah Fatihah itu kan? Dan itu kita baca setiap rakaat. Yang ada ya? Kita berdiri. Dia kan aku sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ini luar biasa ini. Bahasanya apa? Tunjuki aku jalan yang lurus. Apa artinya? Ya Allah, aku butuh ilmu yang benar ya Allah. Saya ingin menuntutnya. Aku minta setiap sholat minta berapa kali coba? Kalau bahasa sederhana, yang butuh ilmu itu bukan ustaz, mungkin. Ini kalau bahasa gamblangnya. Jadi kita nyari ustaz. Kalau bahasa kalau ustaz datang lebih senang lagi kita. Jangan disia-siakan, nggak nyinggir. Ya, jadi iya kan ihdinas siratal minta ya Allah, tunjukkan saya ya Allah. Maka pasti orang yang ihdinas siratal mustaqim pasti dengan cinta dengan kami. Demi Allah pasti, meskipun dia ustaz. Atau mungkin bukan ustaz. Ihdinas siratal ya Allah ada taklim, siap saya akan hadir terus, nggak absen kecuali mati. Bayangin, kita minta pada hari ihdinas siratal mustaqim. Yang dibahas di sini tafsir, hadis. Ya alhamdulillah. Terima kasih kepada takdir yang membuat jadwal telepon sampai nggak bisa ganti yang lain. Bagaimana harus hadir terus? Sampai yang di Jawa disuruh datang. Saking semangatnya ya, Pak Takir ya. Baik. Kalau saya udah datang sendiri ya, dalam rangka diurut bagi dia kepada emak saya yang sudah meninggal dunia, karena dia motivasi saya untuk keluar dari pancok untuk belajar di Bali. Mudah-mudahan ini ilmu jariah buat emak saya, serius semua ya. Jadi saya tekadkan minimal 4 bulan sekali saya datang ke Bali ya. Dan alhamdulillah banyak ya
sudah mulai saya buang lihat-lihat peluang-peluang dakwah selain di Sulu Salam. Setelah besok dan isi di Masjid Muhyiddin Nendang Berduri ada jalan kalau kita mau ya, insya Allah di Muhyiddin di mana rumah PTN ya, yang turun jembatan belok kiri sedikit, alhamdulillah bisa kita masuk besok. Semangatnya, malah lupa semangatnya, pemburu surga. Oke. Pas seterusnya, dulu adalah surga, jangan tangan belakangan. Ulang lagi, semangatnya. Jadi inna siratal mustaqim kita yang butuh ilmu, bukan siapa kita pun. Alhamdulillah, Subul Salam memberikan waktu itu ya. Nah, yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Ilmu yang kita harapkan adalah ilmu yang sudah diterima oleh orang-orang sebelum, yang telah memberikan kepada orang-orang sebelum kita. Di surah An-Nisa menjelaskan siapa an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada as-siddiqin was-shalihin. Artinya apa? Kita kalau ingin maju, contohi yang sudah maju. Nah ini teladan ini. Ini semangat teladan itu di antara kita jadi teladan buat anak-anak kita sendiri menjadi teladan, yaitu para nabi, para syuhada, siddiqin, was-shalihin an'amta 'alaihim. Sudah. Allah. Pak surah Al-Fatihah selesai ya. Nanti terus. Jadi saya pantau dulu, maaf ya. Waktu kita. Jadi kalau ingin maju maka tirulah orang yang maju. Kan gitu ya. Kalau ingin soleh, tiru orang yang soleh. Kalau ingin mujahid, tiru para syuhada. Kalau jadi orang soleh, tiru orang soleh. Itu sudah jelas. Makem gitu di masa kalian. Ya kan? Kalau bahasa manajemennya itu ATM. Kalau ingin berubah lebih baik, ATM. Ambil, tirukan, maju. Kan? Ambil, tirukan, maju terus. ATM. Subhanallah. Nah, akhirnya mudah-mudahan satu ayat tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam masalah sholat, dan sholat itu merubah banyak hal dalam hidup kita sehingga bisa menjadi teladan sesuai dengan kandungan surah Al-Fatihah. Semangatnya! Karena waktu kita insyaallah saya teruskan nanti malam Sabtu ya, insya Allah mari saya teruskan ya, yaitu pesona keteladanan. Insya Allah kita ketemu lagi insya Allah ya, semoga panjang umur karena kita sedang mendidik dari Allah sampai akhir hayat. Kita tutup dengan doa, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.